Halo semuanya, balik lagi di acara kita seperti biasa di Sportify. Kali ini agak spesial nih, karena aku ngundang salah satu orang yang emang udah berkecimpung di dunia badminton. Tanpa berlama-lama langsung aja kita sambut Kak Esther. Tepuk tangan semuanya. Halo Kak Esther, aku bye. Oke Kak, langsung aja nih kita pertanyaan pertama ya. Sebelumnya kakak ini aku sempat lihat di profilnya sebelumnya itu pernah ikut di kejuaraan Uber ya kemarin ya. Dapat posisi berapa kak kalau boleh tahu? Posisi kedua. Oh, Emas dapat perak. emas perak. Ya, dapat perak. Dapat perak. Nah, Oke. Terus sama aku mau tahu nih, kakak kan seperti yang kita sudah tahu ya teman-teman, Kak Esther ini adiknya dari Kak Ciko, yang mana Kak Ciko juga atlet badminton juga. Dan kita mau sedikit tahu nih kak, kira-kira kakak ini apakah emang diajak Kak Ciko atau emang dari kemauan sendiri atau emang kayak gimana nih awal mulanya berkecimpung di dunia badminton? awalnya kan kakak dulu kan yang main Mm-mm. badminton. Nah, terus habis itu kayak tertarik juga. Nah, habis itu ya ikut main-main lah awalnya. Terus habis itu lama kelamaan jadi tertarik dan lebih fokus ke badminton, ke dunia badminton. Oke. Berarti awalnya emang dari Kak Ciko dulu. Tapi ada gak sih kan satu keluarga gitu ya. Tapi sempet gak sih kak? Karena kalau aku pribadi ya kadang di dunia yang aku di luar atlet gitu ya, kadang tuh suka juga kayak dibanding-bandingin. Tapi kalau kakak sendiri kan ada pressure gak sih kayak misalnya tuh Kak Ciko tuh gitu, terus tuh kamu tuh gitu, gimana kak? eh ya nggak ada pressure sih. Ya udah biasa aja Biasa aja gitu ya. sama-sama ngejalanin Ah. dengan masing-masing. Kayak Kak Ciko ya udah dengan dunianya sendiri, saya dengan dunia saya sendiri. Ya. Nggak ada yang mau mereka banding-bandingin juga ya udah gitu. Terserah opini mereka karena nggak ada yang bisa kontrol juga kan. Nah, ya benar. Itu keren. Terus juga aku mau ngomongin soal gimana sih ngejalaninnya ini. Apalagi kakak kan termasuk masih muda ya. Terus dengan sekarang nih media sosial, pernah gak sih kak kayak yang emang satu pertandingan yang di-highlight banyak orang dan juga bisa mancing massa. Terus gimana kakak cara nanggepinnya misalnya ada opini-opini yang kayak ibarat kata negatif lah. Kadang kan orang misalnya ada satu kesalahan sedikit langsung dicaci maki gitu kan. Kalau kakak sendiri tuh gimana nanggepinnya tentang terkait hal-hal kayak gitu? Ya mungkin kalau di badminton kan netizen ya. Netizen kalau misal saya lagi performnya lagi turun, nah mereka kayak ngehujat gitu. Tapi ya saya suka baca komennya, tapi itu bukan satu hambatan. Maksudnya ya saya nggak ambil negatifnya lah, saya ambil positifnya mungkin bisa didapat juga kan dari hujatan-hujatan itu. Benar-benar. Dibalikin lagi aja ya. Jadi malah jadi buat Iya, semangat gitu lah ya. Jadi dimotivasi. jadi bahan bakar buat Iya. semangat lagi. Oke, ngerti. Sama mau ngomongin sedikit soal pendidikan nih. Karena kalau dari aku pribadi juga ya Kak, aku tuh masih awam banget nih soal atlet itu gimana. Kalau kakak sendiri tuh awalnya kan pasti pernah SD dulu kan, terus jenjang terus SD, SMP, SMA. Nah, kalau atlet itu gimana sih Kak? Oh, kalau atlet, gimana ya, mungkin saya lebih fokus ke badminton, jadi mungkin sekolahnya ya udah mungkin kayak homeschooling ya jatuhnya. Jadi ya cuma belajar-belajar sedikit, tapi tetap lebih fokus ke bulu tangkis. Benar-benar. Karena emang namanya olahraga itu kan harus banget yang diseriusin banget ya kak. Karena kalau dibarengin sama sekolah juga pasti jadi bingung nih mau fokusin kemana gitu kan. Sama aku mau nanya nih, kan berarti kan lebih fokus di badminton. Kalau Kak Esther sendiri itu biasanya sehari berapa kali latihan atau dalam seminggu atau gimana gitu? Ininya, menu latihannya gitu. Kalau menu latihan di Platnas mungkin sehari bisa latihan 3 kali, kadang 2 kali. Nah tergantung jadwalnya aja sih. Tapi ya sehari ya itu. Maksudnya pagi sore terus, nggak ada kayak sehari latihan sekali itu nggak. Oke. Jadi emang lumayan terstruktur dan juga emang punya punya ininya sendiri gitulah ya. Oke, Kak Esther, aku mau nanya lagi nih terkait suka dukanya selama jadi so far ya, selama jadi atlet badminton itu apa sih? Mungkin dari dukanya dulu. Boleh. Dari dukanya dulu mungkin
kalau udah jadi atlet, apalagi di PBS kan kita tinggalnya di asrama. Jadi kita jauh dari orang tua. Pokoknya ya kita gak ada waktu buat kayak main-main, senang-senang gitu jarang banget. Nah, itu dukanya. Nah, terus kalau sukanya ya maksudnya kalau misal dapat juara atau bisa ngebanggain orang tua ya banyak sih. Udah gitu kan jadi kayak pride untuk diri sendiri gitu kan. Tapi ada gak sih di push juga kayak misalnya dari Kak Ciko gitu kayak pasti kan Kak Ciko yang udah lebih sering gitu ya dan juga lebih banyak gitu pertandingannya. Ada gak kayak misalnya di setiap pertandingan Kak Ciko nih yang juga suka jadi coachnya kayak kamu pokoknya harus kayak gini, kamu harus kayak gini gitu, ada gak? Ya maksudnya kan yang kasih tahu saya kan mungkin pelatih, cuman dari Kak Ciko mungkin dia kayak support saya, kayak semangatin saya, ya banyak masukan juga dari Kak Ciko ya seperti itu aja. Oke. Kalau asramanya sendiri Kak Esther itu di mana? Di daerah mana? daerah Cipayung Jakarta Timur. Oh iya, di mananya? Di mana ya? Saya juga nggak tahu tapi Taufik Hidayat, bukan? iya dekat situ, cuman Oh, soalnya aku juga sebenarnya rumahku di depan, iya depan Taufik Hidayat. Oke. Oh, bukan di situ ya, di mananya deh? Tapi kayak pernah enggak deh. Bukannya di Taufik Hidayat tapi ya. Iya, benar. Oh, oke. Oke, next question. Aku mau nanya, kakak itu bener-bener seriusnya banget itu mulai dari kapan nih kak? Dari umur berapa? Dari seriusnya banget, kan saya kan dari Jayapura ya. Jadi latihan di Jayapura tuh sekitar umur 6 sampai 11 tahun. Nah, terus habis itu kan kakak duluan ke Jakarta. Jadi saya ikut kakak ke Jakarta. Jadi ya mulai dari situ sih kayak fokus mau pengen masuk pelatnas. Kalau dihitung-hitung kurang lebih udah berapa tahun tuh kak? Dari latihan awal. Iya. Dari 6 tahun itu. Oh, dari 6 tahun. 6 tahun, sekarang 20. 14 tahun ya? 14 tahun. Wah. Gila. Udah lama banget. Itulah yang namanya perjuangan teman-teman. Bener gak kak? Benar. Role modelnya di dunia badminton siapa? Di dalam negeri dan juga luar negeri. Masing-masing satu. Oke. Tunggal putri ya. Tunggal putri kalau luar negeri role model saya Carolina Marin. Dalam negeri Susi Susanti. Jelas. Alasannya apa? Kalau Carolina Marin mungkin dia tipe pemain yang menyerang gitu dan saya juga termasuk tipe yang sama seperti dia, jadi saya kayak pengen ngikutin cara pola mainnya dia, cara bermain. Kalau yang dalam negeri Susi Santi mungkin dari daya juangnya ya, dari daya juang terus semangatnya juga dan pengen juga kayak dia kayak juara Olimpiade. Iya, itu dia harapannya dari Kak Esther. Kita doain semoga capai ya guys. Amin. Sama tadi pertanyaannya sebelum yang pertanyaan tadi, kedepannya apa lagi nih untuk Kak Esther yang pengen kakak gapai dan kakak fokusin lagi apa nih? Untuk kedepannya mungkin untuk sekarang ini dulu, untuk sekarang ini saya kayak pengen naikin ranking supaya kayak saya bisa mengikuti lebih banyak turnamen lagi, lebih banyak nambah pengalaman saya dan kedepannya semoga saya bisa ikut Olimpik tahun berikutnya. Amin. Oke, kalimat penutup dari Kak Esther kita tanya ya guys. Kira-kira satu kata atau harapan untuk dunia olahraga Indonesia, terutama mungkin badminton. Apa nih Kak? Apa tuh? Kayak misal mungkin kayak semangat gitu, apa gitu. Oh, iya. Semangat. Oke. Itu dia teman-teman dari Kak Esther. Sebelumnya Kak Esther sekali lagi mau ucapin terima kasih udah nyempetin waktunya untuk kita wawancara ya Kak. Sebelumnya terima kasih Kak Esther. Oke.